Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Kultum atau tausiah pada hari ini, yaitu pembahasan pada kali ini seputar zakat membawa ketenangan bersama Ustadz Azhar Yusuf. Ustadz ya, Ustadz, sebenarnya zakat yang membawa ketenangan itu kayak gimana sih? Ini kadang kan kita suka bingung gitu. Ketenangan dalam batin atau ketenangan dalam hal lainnya gitu, gimana Ustadz? Sebenarnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita banyak membaca tentang ayat berkaitan dengan mengeluarkan sesuatu kepada, merasa orang yang memberikan harta atau memberikan apa saja kepada orang lain, dia akan merasa itu bukan menjadi miliknya. Dia merasa yang dititipkan kepada dia dan dia serahkan kepada yang punya. Seperti kalau kita misalnya ketitipan barang, amanah dan lain sebagainya dari seseorang, kemudian ketika barang tersebut kita serahkan kepada DO yang punya, ya kita merasa beban dan tanggung jawab kita sudah hilang. Jadi menjadi menarik ketika orang berpikir, mempunyai mindset, kalau dia memberikan zakat, sesungguhnya dia menyerahkan sesuatu yang bukan menjadi hak dia, atau yang sesuatu menjadi titipan kepada dia. Gak ada tanggung jawab lagi kan? Berarti justru kalau misalkan dengan kita nggak zakat itu beban banget ya Ustadz ya? Oh iya. Kita merasa masih ada yang punya orang di kita. Oke. Ya, yang dalam hal ini punya Allah ya. Masih ada hak orang di situ yang semestinya diamanahkan kepada kita untuk membaginya ke orang lain. Berarti sebenarnya juga yang saya ingat ya Ustadz ya, zakat kan tadi Ustadz menyampaikan bahwa membawa ketenangan gitu kan. Selain itu juga saya juga tahu bahwa Idul Adha juga kan membersihkan dari harta-harta kita ya. Berarti seharusnya itu umat Islam dalam kondisi apapun itu tenang ya Ustadz ya. Oh iya. Karena tadi udah ada zakat, udah ada infak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Islam secara keseluruhan, maka sesungguhnya beruntunglah kita orang-orang yang sudah diberikan Allah hidayah dalam Islam. Karena yang dijaga betul di dalam Islam itu adalah ketenangan jiwa. Tapi bagaimana supaya tenang jiwa itu? Maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasul. Nah, ini kan bagian dari takwa. Jadi alladzina yunfikuna surat Al-Baqarah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa yunfikuna mimma razaqnahum. Ya kan? Jadi infak terhadap rezeki yang kita terima dalam makna yang luas itu berarti adalah ciri dari orang yang sekarang sedang mengejar takwa. Jadi makin banyak dia melaksanakannya, maka makin berdekatlah dia dengan ujung la'allakum tattaqun. Oke, berarti seharusnya ya emang bener zakat dan infak dan kegiatan yang ini tuh sebagai penenang diri kita ya Ustadz? Iya. Mungkin agak heran juga sih, kalau saya agak heran saat ketika kita sudah melakukan semuanya nih Ustadz, tapi kita sendiri belum tenang gitu. Iya. Kalau kita melakukan zakat, infak, sedekah dan kita merasa belum tenang, ada dua maknanya. Makna pertama, kita kurang memahami betul sebenarnya kenapa kita harus berzakat, kenapa kita harus berinfak. Bisa jadi itu menjadi sebuah beban dan itu naluri manusia. Bayangkan kita bekerja tiap tahun menjaga semuanya dengan baik, tiba-tiba Allah mengatakan, ayo keluarkan itu, itu. Iya kan, gitu. Nah, itu menjadi satu. Yang kedua, niat. Ya. Hipotesisnya adalah makin baik orang hubungannya dengan Allah dan makin dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya pasti
dia akan mengejar seluruh perintah Allah walaupun itu hanya yang sederhana. Ya kan sedekah itu, contoh zakat wajib, Iya. infak wajib, kemudian sedekah wajib juga. Tapi kalau zakat sudah tertentu, infak tertentu dengan harta, tapi ada sedekah. Sedekah nggak perlu dengan harta. Tabassum kali akhika Sedekah. Oh, iya. Senyum kita dengan saudara kita itu sesungguhnya Islam itu fasilitasnya banyak. Iya. Ya, tergantung kita mau mencarinya atau hanya memiliki untuk diri kita sendiri. Ya berarti seharusnya nggak ada orang-orang sobat ambiar maksudnya. Dalam artian kan terkadang kita nggak tenang gitu hidupnya, nggak tenang dengan hari esok gitu Ustaz. Iya. Misalkan ya seperti saat ini kan kita nggak tenang nih bagaimana corona sudah 2 bulan gitu. Berarti emang salah satu cara pengurangan kepanikannya itu dengan nanti di akhir Ramadan untuk zakat ya Ustaz ya berarti. Iya, salah satunya. Salah satunya dengan zakat ya. Ada hal lain juga. Ya karena ya kita zakat itulah melindungi kita. Oke. Ya ibarat gini lah, ada orang yang memberikan kepada kita sesuatu, orang itu punya kuasa tertentu kepada orang lain. Ya, orang lain yang lalu kita berikan itu apa yang diamanahkan, kita berikan kepada orang yang ditunjuk. Otomatis secara kemanusiaan orang yang besar di atas sana yang memberikan kepada kita titipan, dia akan menjaga kita kan? Ya jadi sekilasnya bahwa harta itu cuma mampir doang ya Ustaz ya. Nggak mesti dikumpulin banyak-banyak gitu. Lebih baik dikasih orang biar tenang gitu ya. Makin dikasih orang makin tenang kita. Makin tenang, makin banyak dikasih. Maka Rasulullah ketika Ramadan infaknya seperti angin. Iya. Apa aja dia kasih. Bahkan dia tidak mau ada harta di rumahnya. Pernah suatu saat beliau Rasulullah SAW sholat, lalu dia agak buru-buru. Kemudian selesai sholat beliau langsung menuju ke rumahnya. Dan ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah kenapa buru-buru sholatnya? Seakan-akan bukan menghilangkan tumanina ya, mungkin dia buru-buru. Dia katakan, tidak tenang. Di rumah saya ada harta yang belum saya bagikan. Saking Rasulullah pada itu ya Ustaz ya. Tapi kita malah berlomba-lomba untuk kumpulin di rekening. Kita berlomba-lomba malah untuk menahan pemberian itu. Semakin banyak yang kita tahan, malah mindset kita semakin banyak yang tahan, semakin kaya kita. Semakin kaya. Sesungguhnya padahal zakat itu artinya tumbuh. Makin banyak diberi makin tumbuh, makin banyak. Bukan makin berkurang. Benar juga sih Ustaz. Kadang juga saya walaupun masih anak muda ya Ustaz ya. ada 2 hal gitu yang saya bikin gak tenang. Pertama, ketika ada uang di dompet. Iya. Saya nggak tenang gitu kan. Ini buat apa uangnya? Karena kebutuhan saya kan nggak begitu banyak. Iya. Tapi ketika nggak ada uang, saya juga makin nggak tenang, Ustaz. Jadi saya dulu punya satu kebiasaan itu ya ini sharing harus binikmah. Jadi punya kebiasaan itu kalau subuh saya selalu menginfakkan ya beberapa uang lah sedikit di dalam kenceleng masjid. Saya rasakan hampir dari mulai mahasiswa sampai begitu sampai udah besar, begitu saya rasakan begitu saya nggak pernah makan siang bayar. Selalu diajak orang. Bisa jadi dari mulai kita sering sedekah atau infak. Iya, mulai dari sedekah, infak itu dan sebagainya itu membuat kita menjadi tenang. Udahlah, nanti akan ada itu. Iya kan, kalau misalkan yang saya dengar juga ada tuh saat kalau kita beri 1 tumbuhnya 7 gitu, atau 70 kan ya. Bahkan kalau kita kan mati 1 tumbuh 1000. Iya. Ngeluarin 1000 tumbuh 100.000. Sementara infak tumbuh saat diberikan sedikit yang tumbuh banyak. Iya kan, apalagi di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan bukan lagi 7, bukan lagi 700. Sudah ajzi ubi. Allah yang berikan. Allah yang ngitung ya. Iya, tanpa ada unlimited. Kalau Allah menginginkan, cuma yang dibutuhkan adalah 2. Yakin sama sabar. Berarti itu dasarnya Ustaz? Iya. Dasarnya yakin dulu. Iya, yakin nggak dengan perintah itu akan menumbuhkan hartamu? Yakin nggak dengan harta yang kau berikan itu akan memberikan kenyamanan? Yakin nggak dengan ini semuanya akan memberikan segala manfaat kepada dirimu? Tapi yang kedua adalah
mau nggak sabar nunggunya. Nah, kadang kan orang Ah, untuk infak atau zakat sedekah itu cara nunggu itunya Ustaz. iya, contohnya kalau ada adik mahasiswa ini yang sekarang sedang mahasiswa, sekarang berinfak nggak ada hasilnya mungkin. Iya. Tapi nggak tahu, siapa tahu begitu nanti melamar sebuah pekerjaan atau melaksanakan sebuah bisnis, Nah, belum lagi selesai tamat, sudah ada yang menawarkan sebuah aktivitas. ada jalannya tapi kadang kita nggak merasa ya Ustaz. Iya, Ada hasilnya gitu. kebanyakan mindset orang modern itu adalah mengejar dengan hukum sebab akibat, Hmm. kurang mencari sebuah tool ketiga atau tool yang semestinya utama adalah tool rahmat Allah. Kan tidak semua Iya. yang kuliah S1 harus dapat kerja. Yang kuliah S1 dari guru nggak selamanya dia harus jadi guru kan. Iya. Nah, ada lagi yang Allah akan berikan kepada dia. Jadi ada mindset orang modern yang harus kita rubah. Tidak selalu hukum sebab akibat, tapi ada hukum Allah yang bisa kita kejar dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah berzakat. Zakat. Jadi intinya dengan berzakat itu nggak selalu hasilnya uang ya Ustaz ya. Iya, Balikannya tuh feedbacknya nggak berupa uang, berupa Iya. rahmat dari Allah ya. rahmat, baik itu kesehatan, baik itu Iya. ampunan. Kan kalau kita baca Al-Quran, surat Al-Isra itu mengatakan begitu kan. Iya. Rahmat itu bisa macam-macam, bisa ampunan, juga bisa solusi. Kalau di surat Al-Baqarah kan dikatakan solusi, ulaika ya alladzina qalu rabbuna Allah, alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmat. Di sini adalah solusi. Nggak apa-apa pergi, nggak apa-apa hilang, Hmm. tapi kamu akan dapat solusi baru. Iya kan gitu ya. Nah. Jadi orang beriman Harus tenang. nah, Tenang, banyakin ya Ustaz ya. zakat, Nah, infak, sedekah, dan hatimu akan tenang. tenang. Ya. Ini Dan jangan sampai nungguin feedbacknya ya Ustaz. iya. Insya Allah mah rahmat Allah pasti datang dengan cara apapun, gimana pun. Sekarang saya tanya, Mm. yang Allah berikan kepada kita itu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan sebenarnya Yang Ustaz. kita butuhkan. Nah, terkadang yang kita inginkan itu belum tentu baik Ustaz. Iya, contohnya sekarang kuliah di mana? Di Uhamka. Kuliah di Wah, jangan ngomongin Nah, kuliah nggak Gak apa-apa. Tapi sebenarnya Hah? kamu nggak dulu bercita-cita bukan kuliah di situ. Dulu saya sempat bercita-cita kuliahnya di UIN Ustaz. Nah, cita-cita UIN. Nah. Tiba-tiba Allah takdirkan itu ke Uhamka. UHAMKA. Kalau kamu menerima UHAMKA sebagai tempat yang terbaik di Hah? mata Allah, pasti hasilnya jauh lebih bagus daripada Di UIN. Tapi alhamdulillah Ustaz, semenjak saya merasa bersyukur dengan apa yang saya terima, ternyata ada aja Ustaz jalan Iya. di Uhamka. Saya punya teman, dia guru apa? Ini cerita sih, boleh kan bisa ada waktu ya? Boleh Ustaz, ngobrol ini kan. Kita punya teman, dia diterima saya orang Medan, diterima di Universitas Sumatera Utara. Ya. Tapi dia daftar juga di IAIN, diterima di Fakultas Bahasa Arab. Begitu deadline terakhir harus mendaftar di antara dua fakultas, tiba-tiba Allah arahkan dia ke IAIN, jurusan bahasa Arabnya. Jadi Universitas Sumatera Utara yang background dia sekolah SMA umum, harus dia masuk sebetulnya, tapi Allah antarkan dia ke IAIN, Bahasa Arab. bahasa Arab. Sekarang dia menjadi daiyah di Malaysia. Itu lintas jauh banget ya Ustaz. Iya. Lintas benua banget. Nah, sekarang jadi daiyah di Malaysia, sering dioper ke Jepang, sering dioper kemana. Nggak ada background, Heeh. nggak ada semua. Itu karena bukan yang dia inginkan. Dia tanya sama saya waktu itu, bagaimana? Saya ini sekali nggak mau. Itu artinya Allah sudah mentakdirkan kamu ada di sini, Heeh. kamu belajar ini, tunggu hasilnya. Nah, tapi kan lama hasilnya kan. Dia harus bersabar, dia harus latihan, dia harus menambah banyak exercise dan lain sebagainya, harus menambah jumlah jam lebih besar dari Iya, saya kan, gitu ya. Karena dia tidak dasar dari pesantren kan, gitu ya. Ya gitu. Jadi jangan lupa yang Allah berikan kepada kita adalah yang kita butuhkan. Ya berarti setelah kita berzakat, berinfak, sedekah, insya Allah bakal dapat hasilnya gitu. Dengan Iya. yang Allah beri dengan kita butuhkan gitu. Iya. Jangan inginkanmu. Kalau kita tunggu-tunggu mungkin nggak belum dapat. Siapa tahu Iya. Allah ngasih dengan mobil dalam bentuk lain ya Ustaz ya. Jadi kalau saya sih pernah mendengar, kalau cari orang
cari calon suami atau calon istri bukan yang kaya, Heeh. tapi ada yang punya potensi kaya. Oh, tuh, Ya. anak-anak muda tolong didengar ya. Termasuk Alfi Iya. usianya sudah. Jadi begitu. Coba lihat perempuan yang mau kaya, dia kalau menikah dengan ustadz pasti kaya. Iya. Karena ustadz tuh diantar pakai mobil ini, diantar pakai mobil. Kan dia nggak punya rumahnya mobil kan? Iya. Tapi bisa. Tuh, Ya. nanti di highlight ya tolong ya itu. Jadi itu hal-hal yang penting. Yang penting seperti tadi, jangan takut. Ya, kerjakan saja. Harus dimaksimalkan sedekah kepada orang lain. Dan berupayalah kita mengatakan kepada diri kita supaya aman, serahkan saja sama orang lain lah. Biar kita akan menerima manfaatnya. Kalau saya dengar, saya pernah dengar ceramah dari Ustadz wajib saya lupa namanya. Beliau bilang gini, misalkan kita ada yang 100.000, sesungguhnya 100.000 itu bukan punya kita, tetapi 1.000-nya itu yang punya kita, Sat. Iya. 99.000-nya itu punya orang lain. Gitu. Jadi maksudnya ya yang tadi seperti Ustaz sampaikan teman-teman, bahwa di harta kita itu ada hak orang lain gitu. Iya. Kita bahkan kalau saya lebih ekstrim, Sat, bukan hak orang lain tapi ada kewajiban orang lain. Karena ya kita mesti membagikannya juga. Iya. Kalau sudah menjadi kewajiban berarti adalah sesuatu yang kalau dikerjakan kan menjadi tidak menjadi wajib ya. Iya, kalau ada perasaan di harta saya ada kewajiban saya kepada orang lain, itu jauh lebih bagus. Karena berarti kita sudah memensetkan harta kita itu bukan punya kita. Bukan punya kita. Iya. Mesti dibagi-bagi. Iya. Konsepnya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semuanya punya Allah. Allah dikembalikan kepada Allah dengan caranya masing-masing. Berarti intinya sebagai umat di dunia kita harus investasi di dunia dan Iya. akhirat juga. Iya. Termasuk zakat itu merupakan investasi di akhirat ya, Ustaz. Iya. Makin banyak yang diberikan, Makin makin banyak yang akan diterima. Baik di dunia maupun di akhirat. Lumayan asik juga sih, Iya. Ustaz, ketika ngebahas tentang zakat tapi kita pecah lagi ini lebih banyak gitu kan. Iya. Kaitkan dengan kebahagiaan karena Iya. orang-orang justru yang saya tahu ya, Ustaz ya, semua orang di dunia ini itu justru mencari kebahagiaan gitu. Iya. Orang mencari kebahagiaan dengan menumpuk. Iya, menumpuk. Iya kan? Heeh. Padahal Islam mengatakan bukan makin menumpuk membuat kamu bahagia. Heeh. Dengan Makin cara membagi. makin, Iya. membagi makin bahagia. Coba lihat orang-orang yang membagi takjil kemana-mana. Dia tenang hidupnya. Dia dikenal sama orang kemana-mana. Itu bapak sering membagi ini kan gitu. Dijaga rupanya, dijaga keadaan dirinya, ditolong apapun gitu. Jadi mindset masyarakat Muslim dengan masyarakat yang modern itu jauh sekali. Apa namanya? Bertolak belakang. Ya. Ya. Di saat kita menumpuk padahal tidak menemukan bahagia. Ada pernah memberikan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti orang apa? Pengemis di jalan ya. Iya. Nah, begitu kita berikan pengemis Rp1.000, doanya itu ribuan. Pernah saat saya Iya. dari SMP saya pesantren kan, Zat. Itu ada salah satu ya katakanlah pengemis, Zat. Saya cuma ngasih 2.000 doang, Zat. Tapi itu doanya dari Terminal Pakupatan sampai ke Kebon Nanas. Dia berdoa di satu bis, Zat, jadi semuanya didoakan. Itulah kebahagiaannya. Artinya doa orang doa orang miskin adalah doa yang diterima oleh Allah, ijabah langsung. Jadi ya oleh karena itu sering-seringlah memberi kan. Baik itu kalau yang sekarang kan konteksnya zakat. Ya apalagi zakat karena di dalam harta kita itu ada haknya orang-orang yang terdekat. Kalau hariannya ya sedekah ya infak kan gitu ya. Infak. Kalau masjid kota kan sampai banyak. Iya. Tinggal pilih mau yang mana. Kalau sudah lewat kotak jangan menjauh. Mungkin kalau atau bawa selesai. Mungkin kalau dari saya, Sat, kalau anak muda kan anak muda terkadang mikirnya dapat duit aja susah nih gitu kan. Masa gue mesti ngeluarin gitu. Kalau saya malah menyarankan seandainya masih belum berani nih, Sat, ngeluarin hartanya, kita membagikan kebahagiaan dengan cara yang lain. Kayak misalkan contoh mungkin bisa nge-share ceramah ini, Sat, kalau saya itu merupakan kebaikan juga gitu kan. Iya, pastilah. Kebaikan yang investasi juga amal jariah kan. Kalau masih muda malah lebih enak karena tanggungannya kan masih belum terlalu besar, ya kan? Tanggungannya masih diri-sendiri, Sat. Nah, karena itu perlu mencoba adrenalinnya, keberaniannya. Kalau punya uang 100.000 berani nggak?
50.000 dikasih ke orang lain. Wah, itu anak muda. Nah, Nanti kita challenge ya. sekarang gini, coba lihat kata Gus Baha begini. Orang kaya kalau memberikan itu nggak ada tantangannya. Heeh. Ya kan? Lepas aja gitu ya, Sat. Udah punya Lepas. banyak duit, tapi begitu kita tidak berpunya, kata Gus Baha itu, kemudian kita memberikan, itu ada perjuangan. Heeh. Coba tukang becak punya uang cuma 50.000 dari hasil menariknya hari itu. Heeh. Kemudian datang temannya untuk minta uang, pinjam uang atau minta bantuan untuk anaknya yang sedang sakit. Seharga 50.000 atau 40.000. Kalau orang kaya kan tinggal berikan. Oh, iya. Coba tukang becak ini, dia mau kasih 40.000. Ini gua nyari loh ya seharian. nyari. Heeh. Ada anak gue yang belum makan juga. Iya, loh. di rumah ada anak 3 Iya, gitu tapi ya. di sini ada teman yang gua butuh hari ini saat ini. Kalau makan gua kan ditunda. Heeh. Tapi kalau anak yang berobat kan nggak bisa ditunda. Jadi orang miskin itu kalau berderma lebih dramatis daripada kita, daripada orang yang berpunya. Heeh. Ini kan contohnya surat Al-Hasyr ya, Iya, antara orang muhajirin dan orang Ansor. ansar. Heeh. Bahkan yang muhajirin sama Ansor sampai istri ya, Sat ya. Iya, sama istri kasih dia semua diberikan, itu kan luar biasa. Heeh. Jadi saudara, Rasul sudah mengajarkan kita ketika hijrah itu jangan selalu semuanya dihargai dengan uang, Iya. dengan ini. Ya kasusnya corona pertama di Malaysia lah, Hmm. yang ditakutin oleh pemerintah Indonesia kan akan terjadi rush orang membeli barang semuanya kan. Heeh. Padahal orang Islam sebenarnya nggak begitu. Kalau mindset yang kuat nggak begitu, Sat. Malaysia nggak begitu. Heeh. Karena ada orang yang cuma bisa beli harian, Heeh. bukan beli bulanan, Beli bulanan. atau 3 bulanan dan sebagainya. Jadi memborong semua itu bagi orang kaya nggak boleh. Tunggu. Harus Coba, memikirkan hak lain. Coba lihat Aisyah radhiyallahu anha. Yes, Sat. Ketika Umar bin Khattab mau meninggal dunia, sudah dalam kondisi sangat susah sekali, dia menyuruh anaknya untuk menghadap ke Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Coba tanya ke Bunda Aisyah, boleh nggak aku minta dimakamkan di sebelahnya Rasulullah SAW? Padahal tempat itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah untuk Aisyah. Aisyah sebagai istri beliau. Tapi kata Bunda Aisyah, kalau Umar bin Khattab yang minta, silakan pakailah itu. Ya? Iya. Nah, artinya seorang tokoh kita teladan Bunda Aisyah radhiyallahu anha sampai keinginan besarnya ingin hidup bersama dengan Rasulullah, Berdampingan, maka dia serahkan kepada Umar. Umar bin Khattab. Dia keinginannya jadi kadang-kadang gitu ya. Iya. Jangan beraninya untuk yang lain lah gitu kan. Kalau pacarnya minta segera ya. Wah, itu, dengar itu. Kalau itu kan Emang menurut saya juga, Sat, berbagi itu emang mesti dilatih dari sekarang sih. betul, Sat. harus dipaksa. Harus dipaksa. Saya juga kadang kan kalau misalnya sekarang nih, Sat, dalam kondisi sekarang kita lihat di salah satu media yang kita pakai kan Instagram, Sat. Iya. Itu banyak banget kayak Ustaz tadi bilang, orang-orang yang dalam tanda kutip kemampuan ekonominya menengah ke bawah, tapi yang saya lihat mereka memberinya lebih banyak Iya. daripada kita, Sat. Dan itu juga tantangannya yang tadi Ustaz bilang tuh benar-benar besar banget, Sat. Betul. Oleh karena itu ya begitulah, Nah, dipaksa. Karena kan dipaksa, terpaksa akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Kebiasaan. Nah, itu perlu dilatih. berarti coba, Sat, kita balik lagi ke zakat nih, Sat. Iya. Nah, apakah ketika yang berkewajiban zakat nggak berzakat, dia malah nggak tenang saat hidupnya? Iya pasti. Ya pasti. Iya pasti. Itu seperti kata Ustaz Lukman dulu, itu seperti sampah di rumah. Kalau nggak dibuang bau. Kalau mau nyaman rumahnya, sampahnya dibuang aja. Maksudnya dikeluarkan. Pasti rumahnya akan menjadi wangi. Berarti mindsetnya uang sebagai sampah. Iya. Supaya kita menjadi mau memberi. Ya. Sama kayak itu ditahan-tahan di perut kan jadi sakit juga kan. Iya benar. Tapi plong. Kalau sudah dilaksanakan semua kan, harus dikeluarkan ya keluarkan. Kita akan menjadi kenikmatan bagi kita lah. Ya itu saya selalu ingat pesannya Ustaz Lukman itu. Jadikan harta sebagai sampah aja, buang aja. Biar bau lu gak bau, ya kan? Biar perut lu gak sakit. Nah, jadi semuanya itu kita berikan sesuai dengan porsi yang diajarkan. Ya.
Jadi terakhir mungkin ya, Ya, saya berpesan untuk kita lebih banyak mendahulukan orang lain. Walaupun kita sebenarnya masih butuh. butuh. Ya, tapi mungkin kalau kebutuhan kita bisa ditunda, maka kebutuhan orang lain dahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini banyak media kita untuk menyalurkan. Ya, seperti banyak penghafal Quran dan lain sebagainya. Banyak media kita untuk menyalurkan. Jadi kalau banyak media itu meng-SMS dan meng-WA kita untuk membantu, jangan merasa pusing. Ah, Anggap itu adalah Anda dipilih oleh Allah untuk menyalurkan lewat itu, dan Anda mesti akan menerima manfaat dari Allah. itu. Kalau malah nggak ada SMS kan harus bingung, Iya. kok nggak ada yang percaya sama saya. Apalagi nggak ada WA dari Iya, ahli kelas kewajiban iya. zakat. Berarti nggak ada duit saya. Oke, Zat, berarti ya itu teman-teman ya. Bro and Sista ya kan, karena anak muda Iya, yang denger iya. Zat. Bro Sista, biar ini soimin soimat ya, intinya zakat itu mesti kita salurkan. Kita pasang mindset bahwa seperti tadi, zakat itu merupakan sampah, apalagi sampah dapur, bau kan Zat, kalau Iya, didiamkan seperti itu ya. Jadi kita lebih cepat untuk memberikan ke orang lain, dan kebutuhan kita emang penting, tapi kebutuhan orang lain lebih penting, gitu aja sih Zat, iya, dari saya. siap. Ya mungkin sekian dari episode kali ini Zat. Iya. Kurang lebihnya makasih Zat Azhar Siap, udah alhamdulillah. mampir sini Iya. jelasin tentang zakat membawa kebahagiaan, dan kemudian saya pecah menjadi kebahagiaan lebih luas gitu. Iya. Semoga teman-teman yang menonton, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman remaja masjid, semoga kedepannya semakin bahagia dengan memberikan hartanya. Siap. Jadi kita coba challenge sih, Kak Elvi, tolong ya. Challenge di dompet ada berapa, bagiin. Kebetulan saya nggak bawa dompet, jadi. Oke, jadi jangan lupa untuk berbagi, karena Siap. di harta kita ada hak orang lain. Mungkin Ya. sekian aja saja. Iya, makasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.